Alhamdulillah, dalam kesempatan lalu ini kita masih diberikan Allah satu kenikmatan, baik kenikmatan yang berkenaan dengan jasmani maupun rohani, yang berupa iman kita selalu pada Allah yang senantiasa terjaga. Patutlah kita selalu muja dan muji hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk malam hari ini, oleh karena di dalam setiap diri manusia volumenya enggano singkene di dalam setiap diri kono cilikno sing kono cilikno sik lah, di dalam setiap diri manusia semua Allah menyertai sifat basariyah. Dengan sifat basariyah itu pada umumnya manusia sering terjebak di dalam pengakuan-pengakuan atas semua apa yang tampil pada dirinya. Dengan sifat basariyah itulah yang akan menjadikan hati ini tertutupi oleh hijab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalam sifat basariyah kita terlalu kuat atau terlalu liar, yang pada akhirnya sifat pengakuan nafsu nafsiyah ini mendominasi pada diri kita, yang pada akhirnya akibatnya antara hati pada Allah tidak ada etika. Ruh akhirnya tidak tahu apa kewajibannya terhadap Allah, yang kewajibannya itu selalu suhud, selalu bersaksi, selalu menghadap hanya pada Allah. Ruh ini enggak bisa, Pak, karena tertutupi oleh sifat basariyah. Oleh sebab itu, sampai kapanpun hati ini atau ruh tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Inilah yang dimaksud laksana ruh ini terkubur di dalam barzakhun, dinding yang amat tebal. Akhirnya untuk menyelesaikan wa inna ilaihi roji'un, baik di dunia maupun di akhirat tidak akan pernah bisa kecuali mendapatkan sifat jaiznya Allah. Bapak Ibu, oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan mencoba menguak, membedah dan mengeluarkan sekaligus
menjinakkan sifat basariyah atau mengorbankan sifat basariyah atau keakuan dalam diri kita makhluk, itu kita lepas. Pelepasan keakuan dalam diri kita itulah yang disebut sebagai pengorbanan. Sebab selama sifat basariyah ini masih liar di dalam diri kita, maka sifat hayawaniyah, nafsiyah yang bernafaskan hayawaniyah, apakah domba, apakah kerbau, itu masih bermunculan. Berarti kita belum menunaikan pengorbanan. Dengan adanya hal itulah Allah menjelaskan satu keterangan tentang masalah pengorbanan ini tertuang di dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Nabiullah Ismail itu sudah sampai dewasa. Dewasa itu berarti bisa diajak untuk mandiri, diajak untuk bekerja, jadi bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi bahasa balagha itu di situ. Ketika Nabiullah Ismail, putranipun anaknya Nabiullah Ibrahim, masuk dewasa. Qala ya bunayya, Nabiullah Ibrahim niku dawuh, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, saya bermimpi di dalam tidurku. Apa isi mimpi tersebut? Ini adbahuka fanzur madza taro. Sesungguhnya saya diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Niki beliau Nabi Ibrahim dawuh ning putrane yang namine Ismail. Undur madza taro, anakku, angen-angenan bagaimana pendapatmu. Iki Nabiullah Ismail didhawuhi ngoten. Kala jawab sapa Nabi Ismail, ya abatiu, bapak abahku, wahai ayahku, if'al ma tu'maru, jalankan. Niki beliau Nabiullah Ismail, jalankan perintah Allah itu, laksanakanlah perintah Allah itu. Niki kan Nabi Ibrahim minta pendapatnya Nabiullah Ismail. Piye Nabiullah Ismail? Jikalau Nabiullah Ismail tergolong orang yang iman pada Allah,
pasti setuju. Pasti setuju. Padahal iki menyangkut masalah nyawa, Pak. Menyangkut masalah lepasnya sifat basariyah dengan ruh. Abot lho Pak niku, Pak. Abot. Kita melepaskan keakuan hamba lewat tahalli untuk menuju tajalli berat banget. Mengapa? Alasannya kok berat? Tur berat itu buat siapa? Bapak Ibu, ada beberapa faktor yang menjadikan beratnya ruh untuk berpisah dengan sifat basariyah. Dan ini pernah terjadi pada diri kita, Bapak Ibu. Beratnya pelepasan sifat basariyah dengan ruh ini ketika saat kita masih duduk sebagai golongan ahli hijab. Ahli hijab. Sampai beratnya itu dihukumi tidak bisa. Bagaimana kita bisa melepaskan, Pak? Lawang kita itu tidak tahu, tidak mengerti bahasa pelepasan ini. Laksana kita mencari jarum di tengah-tengah jerami. Gak akan ketemu. Kita mencari jarum yang jatuh di dalam jerami, sementara mata kita buta dan kita tidak bisa melihat. Laksana seperti itu. Intinya sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu jarum itu. Nah, ini masa-masa kita saat menjadi golongan ahli hijab. Intinya nggak bisa. Seperti halnya anak. Kalau tidak beriman pada Allah secara syariat, ya secara syariat saya bicara, siapa anak yang setuju ketika saat ayahnya memberikan rencana mau menyembelih? Nggak ada yang mau. Cara syariat ngoten. Cara hakikate bagaimana mungkin kita bisa melepaskan keakuan kita sebagai hamba atau ruh apa bisa melepaskan sifat basariyah? Keakuan kita sebagai hamba di proses tahalli, sedangkan kita tidak mengerti. Nggak bisa. Laksana kita mencari jarum yang jatuh di jerami, atau jerami nggih. Kawul, bahasa mriki mungkin kawul. Sementara kita mata dalam keadaan buta. Ya nggak bisa. Logika jawab tidak bisa. Bapak Ibu, faktor pertama kita tidak mengerti karena kita buta. Faktor kedua kita tidak bisa melepaskan sifat basariyah dikarenakan ajaran yang membimbing pada diri kita untuk pelepasan di proses tahalli menuju tajalli ini tidak mengerti.
Sehingga anak bicara, ya janganlah Pak, jangan disembelih. Tapi surat As-Saffat ayat 102 iki Nabiullah Ismail malah jawab, if'al, jalankan ya abi, wahai ayahku, ya abadi, if'al, laksanakanlah perintah dari Allah itu. Ini maksudnya bagaimana? Coba kita teruskan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jikalau panjenengan abi melaksanakan hal ini dan saya siap juga untuk disembelih, engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang sabar. Satajiduni, bakal aweh utawa nemu panjenengan ning ingsun, nemu minas sabirin, golongan wong sing sabar. Wong sabar iku Pak, orang yang dikatakan yang sudah sabar itu tatkala hati duduk sudah ditajali. Jikalau belum duduk ditajali, tidak bisa masuk kriteria golongan orang yang sabar. Sebab tanda orang sabar itu selalu ridho dengan keputusan Allah. Baik keputusan yang ada kaitannya dengan sifat basariyah atau tidak. Hati itu tidak mendongkol, Pak. Hati tidak dongkol, tidak ganjel tatkala keputusan Allah itu datang yang bersifatkan qobdi atau enggak enak atau yang tidak disuka oleh kemauan dalam nafsu diri kita masing-masing. Contoh, ekonomi kita jatuh, Pak. Jatuh sampai kita terbelit utang. Tiap hari ditelepon orang terus, dipaksa untuk nyaur utang. Kita sebagai petani, apa tanaman kita dihabiskan oleh hama sehingga kita merugi tidak hanya ratusan ribu bahkan puluhan juta. Bahkan pabrik-pabrik kita omsetnya menurun. Kemarin ketika pandemi bangkrut. Nah, kalau tidak termasuk golongan minas sabirin kita yang dimaksud ayat ini, siapapun kita pasti ganjel Pak ning hati. Resah, gelisah, dan ini tidak ada selesainya manakala kita belum keluar dari masalah itu. Tetapi kalau hati ini termasuk golongan yang dimasukkan Allah minas sabirin, seperti halnya Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, karena beliau ruhnya duduk di tajalli Allah, rasa resah gelisah itu tidak ada. Bapak Ibu,
kesimpulan cerita antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail ketika terjadi penyembelihan ternyata bukan secara fisik Nabiullah Ismail yang disembelih, ternyata secara fisik itu adalah hayawan yang berupa domba. Maksudnya adalah sifat, karakter, hayawaniyah dalam diri kita yang bercokol di dalam sifat basariah. Inilah Bapak Ibu yang harus kita sembelih. Inilah hakikatnya pengorbanan. Kalau kita bicara secara syar'i, ya seperti Nabiullah Ibrahim menyembelih domba. Dalam keterangan lain, ketika saat beliau Nabi Ismail disembelih, Allah langsung mengganti Ismail dengan seekor domba. Lah itu akal tidak bisa diajak untuk mikir, Pak. Kok iso ya manungso terus jadi wedhus lah gitu toh. Bapak Ibu jangan masukkan dalam akal. Jangan masukkan dalam akal-akal terbatas untuk menerima kejadian ini. Harus dengan iman. Sementara iman letaknya dalam hati. Baru percaya. Kalau innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini kalau kita bicara secara syar'i loh Pak ya. Tetapi di zaman yang seperti ini harus dimasukkan secara hakiki. Apa hakikatnya? Ternyata munculnya di dalam diri ini sifat kal an'am seperti hayawan-hayawan itu. Kok iso ya ibarat hayawan niku piye? Hayawan iku wis ora ngerti hukum. Pokoke mangan nelek turun, mangan nelek turun. Bahasa hakikat ruh ini kebanyakan nggih mangan nelek turu. Padahal kewajiban ruh iki cuma satu. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Hanya menyembah. Lah, yang kami maksud nyembah niku ngabdi, mengabdi hanya pada Allah. Dikatakan ngabdi, roh ini kudu makrifat Allah. Roh ini posisinya harus ditajalli. Bukan jasad. Kalau jasad diperintahkan macam-macam Pak. Jasad miturut hukum syariat diperintahkan untuk sholat. Yang merupakan gerakan dan bacaan. Diperintahkan makan, nek gak makan yo lapar jasad ini. Lah yang dimakan ya makanan jasad. Diperintahkan minum, bekerja, nikah, punya anak, berkembang biak. Jasad. Lah Allah menuntut terhadap ruh supaya ruh ini memaksimalkan kewajiban ruh terhadap Allah. Apa? Illa liya'budullah.
ya'budun. Hanya menyembah. Boleh jasad ini secara kebutuhan jasad kita penuhi. Silakan jasad beraktivitas sholat. Silakan jasad beraktivitas selain daripada sholat. Secara syar'i wajib bagi ruh untuk menyempurnakan menyembah pada Allah. Ngabdi di tengah sholat, ngabdi di tengah ngaji, ngabdi di tengah makan, ngabdi di tengah minum, apapun aktivitas jasad. Dan ruh tidak bisa dan tidak makan dan tidak membutuhkan apa yang dibutuhkan jasad. Bapak Ibu, surat As-Saffat 102 itu adalah merupakan satu pendidikan terhadap kita, khususnya umat Islam dan pada umumnya umat manusia, supaya menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Menyembelih sifat-sifat jelek dalam diri kita. Ingat, di dalam sifat basariyah itu muncul raja dua yang disebut nafsu yang selalu mengajak ruh untuk melalaikan Allah. Apa itu? Nafsu nafsiyah dan amarah. Nah, munculnya sifat hayawaniyah dalam diri kita itu timbul dari nafsu nafsiyah. Munculnya sifat riya, takabur, hasud dari sifat dari nafsu nafsiyah dalam diri kita, disebabkan ruh ini terkubur, terpenjara oleh nafsu keakuan hamba dalam diri kita masing-masing. Pertanyaan, bagaimana cara kita untuk melepaskan keakuan dalam diri kita, keakuan makhluk dalam diri kita? Atau pertanyaan ini sama halnya dengan pertanyaan bagaimana kita menjinakkan sifat basariyah atau melepaskan secara maknawi sifat basariyah kita dalam diri kita. Sebab sepanjang kita hidup masih ada di dunia, Pak, sifat basariyah nggak bisa lepas. Secara lafzi atau secara fisik nggak bisa lepas, tapi secara maknawiyah itu bisa lepas. Atau bagaimana kita caranya nafsu yang menjadi biang kerok keakuan hamba ini nggak muncul, sehingga di situ kita telah mengorbankan satu pengorbanan memisah antara ruh dengan sifat basariyah. Nah, nafsu yang kedua, amarah, ini selalu mengajak dan mengarahkan dongkol di dalam hati, muring-muring amarah dalam hati, manakala ketetapan Allah itu tidak sama, tidak sesuai dengan pengharapan saya sebagai makhluk. Padahal Allah sudah menjelaskan, ada kalanya momen-momen Allah mendatangkan satu ketetapan itu tidak sama
dengan apa yang kau harapkan tidak sesuai dengan nafsu dalam dirimu, Allah punya rencana lain yang kita tidak mengerti. Satu misal, kita punya tujuan. Apa tujuan? Secara syariat, kita bisnis miturut sistem mesti kita badi. Mesti kita sukses. Dengan begitu akan bisa mengangkat nilai ekonomi kita. Ternyata Pak, digagalkan Allah. Ngamuk dong ada. Ngamuk. Dongkol apa ndak ningati? Pasti dongkol. Lah, nafsu amarah itu mengajak hati supaya tidak ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Nah, ini kita di dunia masih ada kesempatan untuk berbenah diri, Pak. Berbenah diri. Terus bagaimana kita bisa melepaskan, memisahkan secara maknawi atau maknawiyah antara ruh dengan sifat basariah. Walaupun kita tiap hari, tiap saat, tiap waktu itu gembul dengan sifat basariah karena tuntutan jasad, terus ruh ini enggak campur dengan sifat basariah. Bapak Ibu, kembali pada proses kita untuk bebersih diri. Kita ikuti apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan para khalifah dan tabi'in as-solihin. Apa yang beliau lakukan? Pertama, ketika kita bicara zaman kenabian, berarti berlaku pada Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi harus mendapatkan wahyu. Kalau bahasa kita, mendapatkan satu ajaran dari tabi'in as-solihin, yang ajaran itu sebuah sistem bagaimana caranya melepaskan sifat basariah secara maknawiyah atau secara ma'ani dengan sifat basariah dengan ruh. Inilah Bapak Ibu yang kami maksud. Ajaran ini adalah inti daripada ajaran para rasul, termasuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Anbiya, Allah dawuh, wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi. Muhammad, saya tidak akan memerintahkan para rasulku sebelum kau Muhammad. Artinya mulai zaman Nabi Adam sampai terakhir Nabi Isa, nggih leres nggih. Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah. Muhammad, aku tidak akan memerintahkan satu utusanku sebelummu. Illa nuhi, kecuali satu wahyu. Maksudnya ayat ini adalah
mulai zaman Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad, inti satu wahyu yang harus dilakukan oleh para rasul. Apa itu isinya? Ilaihi annahu la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Berarti kalau sudah ke ana, beliau ini ruhnya duduk di tajalli. Otomatis Bapak Ibu sebelum proses di tajalli ada proses di tahalli. Otomatis Bapak Ibu sebelum kita ada proses tahalli ada proses momen kita taholli. Dalam arti pada diri kita sebagai manusia, awal kita ngalami taholli, ngaku-ngaku atas diri hamba yang berperan, yang melakukan. Dalam hati kita merasa kita yang sholat. Dalam diri kita, hati kita merasa kita yang memiliki atas semua apa yang ada di sifat basaria. Loh, ini loh Pak, nafsu mendorong lewat sifat basaria ini loh, ruh supaya ngaku. Aku yakin jenengan kali kula ngalami hal ini. Ngalami hal seperti ini. Cuman mungkin tidak beda, ada perbedaan si A dengan si B tentang waktu. Ada yang umur 30 sudah selesai, umur 40, bahkan ada yang sampai umur 60 belum selesai, ya ada. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. La ilaha illa ana ini setelah beliau sudah diberikan Allah wahyu. Isi wahyu adalah mendidik diri sendiri dulu, para nabi dan rasul. Sebelum beliau menyampaikan wahyu terhadap umatnya masing-masing, beliau ini sudah diajari Allah langsung bagaimana cara untuk bertahalli, untuk melepaskan taholli itu supaya bisa sampai ke tajalli. Sebab terusnya ayat ini ada, tinggal satu kalimat. Apa? Fa'budun. Ini kalimat perintah, Pak. Maksudnya laksanakan. Bentuk bertajalli laksanakan. Cuman ayatnya memakai kalimat fa'budun, ngabdiyo, loh ngene. Mengabdilah hanya padaku. Nah inilah yang ku maksud tajalli ini tuh. Bapak Ibu, setelah beliau sudah melaksanakan ritual yang kami maksud sebagai uzlah dari wahyu yang diberikan terhadap beliau-beliau itu, maka kewajiban berikutnya beliau menyampaikan dan mendidik terhadap umat untuk melaksanakan hal ini. Kadang kula heran, ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak mengajarkan hal ini. Kalau nggak batin sakit mikir, Pak. Bahkan ada yang mengatakan
bahwasanya ajaran untuk mencapai la ilaha illa ana itu sesat. Masya Allah. Nggih kula mboten saged mikir. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tatkala pengajaran wahyu itu sudah kita dapatkan, bagaimana caranya kita melakukan ruangan atau zona tahalli, secara otomatis kita sudah diperintahkan oleh tabi'in untuk melaksanakan uzlah. Itu bentuk proses pembersihan al-aurath, penyakit-penyakitnya hati yang terkandung di dalam sifat basariyah. Ini Pak. Selang berjalannya proses tahalli Bapak Ibu, disitulah kita akan menemukan beberapa kejadian-kejadian yang kejadian itu akan membentuk jiwa atau ruh ini dalam ruangan yang bercahaya, dalam ruangan yang tatmainnul qulub, dalam ruangan yang damai. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau pada Tuhan. Berhubung jenengan sudah tahu bagaimana caranya untuk kembali, caranya untuk melaksanakan tahalli, maka jangan heran kalau jiwa ini disebut sebagai jiwa yang tenang. Sebab dia betul-betul bisa melepaskan secara maknawiyah sifat basariyah, kemudian dia liqo bertemu Allah, sebab radhiyatam maradhiyah, jenengan kembalinya diridhoni oleh Allah. Mengapa Allah ridho terhadap kita? Karena kita ridho dengan pilihan Allah. Mengapa Allah ridho menerima kita? Karena kita ridho atas semua apa yang dipilih Allah, ketetapan yang dihadapkan. Mengapa Allah ridho terhadap kita? Karena kita ridho ikhlas melepaskan hubbus syahwah, sebagai cinta kita padanya kita lepaskan, baru kita akan diterima Allah sebagai kekasih. Syarat mutlak Pak Eko. Allah akan menerima cinta kita setelah kita melepaskan cinta hati ini terhadap selain Allah. Bahasa lain, Allah akan menerima kedatangan kita ngabdi padanya manakala hati ini atau ruh melepaskan sifat basariyah. Makalah ini sama halnya dengan makalah, Allah tidak akan menerima cintamu manakala hatimu, ruhmu belum melepaskan atau masih ada cinta selain Allah. Allah tidak akan bisa menerima kelikoanmu, kedatanganmu untuk bertemu kepada Allah manakala ruh ini belum melepaskan sifat basariyah. Di dunia secara legal kita bisa melepaskan, tapi secara fisik kita nggak bisa melepaskan Pak sifat basariyah.
Kecuali kalau kita secara jasad ruh ini sudah meninggalkan. Artinya kita sudah meninggal di dunia, baru di situ baik secara fisik maupun secara batin ruh itu sudah tinggalkan, bisa meninggalkan sifat basariyah. Cuman pertanyaannya, ketika ruh secara fisik melepaskan sifat basariyah jasad ini, apakah ruh ini juga bisa melepaskan sifat basariyah secara maknawiyah? Tinggal kita di golongan mana. Kalau kita masih di golongan ahli hijab, kita nggak bisa melepaskan, Pak. Sehingga muncullah bentuk barzah, alam barzah, dinding itu menutupi kita, menghijabi ruh, antara ruh dengan Allah, sehingga ruh tidak bisa melaksanakan wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, hanya satu caranya kita untuk melepaskan sifat basariyah di dunia ini secara maknawiyah. Sering-seringlah hatimu duduk di tajalli. Sekali lagi, hanya satu caranya kita bisa melepaskan sifat basariyah secara sistem atau ilmu teori. Lakukanlah tindakan tajalli pada Allah di segala hal, bentuk, akwal apapun, segala bentuk kondisi apapun. Ada pertanyaan, Kang, saya ini kadang isok lepas, kadang enggak. Saya masih ada di makom mana? Kadang di situ bisa lepas, kadang enggak bisa. Apalagi akwal, keadaan itu yang sangat menyakitkan. Aku nggak bisa. Terdorong sifat nafsu amarah, nggak bisa saya. Tapi ketika saat aku menghadapi akwal yang pasti, yang enak, saya mudah untuk bertajalli. Itu posisi saya ada di mana? Bapak Ibu, sebelum kita ke musyahadah, kita diproses Allah di muraqabah. Muraqabah itu kita masih merasa diawasi Allah. Ada yang ngawasi, ada yang diawasi. Kita merasa, Pak, dilihat Allah. Kita merasa dimonitor Allah. Di dalam segala bentuk kondisi apapun, kita merasa diawasi Allah. Bahasa kita, makhluk, ini masih ada. Berarti ini belum masuk di pengajaran inti Rasulullah, la ilaha illa ana. Belum. Dan ini tidak salah. Dalam makom muraqabah ini gak salah. Ini bentuk proses untuk pendewasaan jiwa ini pada Allah. Betul salah. Terus laksanakan zikir yang sudah kita dapatkan dari guru kita masing-masing. Kita laksanakan terus. Aku yakin nanti kita akan masuk pada momen di mana Allah menentukan kita di musyahadah. Ketika di situ kita masih diproses Allah lagi, disaring Allah lagi,
di dalam makom 3 fana, kamil dan bako. Tatkala kita bertanya, kadang saya itu Kang bisa duduk di tajalli. Ketika saat duduk di tajalli ayem gitu, nggak ada rasa resah, rasa takut. Semuanya akunya Allah yang bergelora di dalam diriku. Lepas kendali. Udah saya nggak ada khawatir. Tapi suatu saat saya dihadapkan Allah kondisi yang berlawanan dengan itu. Aku nggak bisa Kang. Terus posisi rohku ini di makom apa? Bapak Ibu, selama kita masih mengalami kondisi khawatir, ketakutan, masih muncul makhluk dalam hati kita, berarti kita belum di makom bako. Musyahadanya sudah, tapi belum di bako. Pertanyaannya, apa saya salah Kang? Tidak. Itulah proses Allah menjadikan kekasih yang sesungguhnya. Itu menurut bahasa perjalanan tidak semudah kita membalikkan tangan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah menjadikan makom bako itu Pak. Lebih dulu kita mengalami jatuh bangun. Makrifat pada Allah tidak. Makrifat pada Allah tidak. Makrifat pada Allah tidak. Alias iman ingkar. Iman ingkar. Pertanyaannya, keingkaran itu apakah termasuk salah? Saya teringat dalam satu surat. Tatkala kau dipaksa ingkar oleh orang lain dikarenakan alasan tertentu, kamu ingkar secara fisik, tapi hatimu tetap beriman pada Allah. Ini bukan termasuk golongan orang yang ingkar. Artinya, sepenuh hati di dalam diri kita nggak ingin untuk melalaikan Allah. Nggak ingin kita keluar dari tajalli Allah. Tapi di situ saking kuatnya masih liarnya sifat basariyah dalam diri kita, akhirnya menjadikan kita terperosok di dalam kehendak nafsu itu sendiri. Apa yang terjadi? Kita lalai pada Allah. Akhirnya kita duduk lagi di taholli. Subhanallah. Satu contoh misal ini hari raya Idul Adha. Tadi banyak umat Islam yang sama menyembelih kambing. Oleh karena, mohon maaf ya, oleh karena panitia lali Pak, nggak bagi nang sampean. Padahal tonggo sampean dapat. Akhirnya di dalam hati dongkol. Mungkin panitia iki sentimen nang aku. Gitu Pak nggih? Belum kita sudah suudon. Ngapunten ingkang kandhang. Belum kita suudon. Nah, ini ketetapan Allah yang tidak sama dalam waktu. Yang menurut kita momen harus diwenehi, tapi nyatane enggak. Arepe moro protes nang panitia kok gak pantes sih. Sehingga diam sambil ningati jerit atau dongkol. Bapak Ibu,
Mengapa Allah menterjadikan seperti itu? Padahal kita tahu, secara ilmu, bimbingan kita tahu, kalau itu semuanya karena Allah. Tapi mengapa kita masih dongkol pada saat itu? Lebih-lebih kita belum mengerti tentang ajaran itu. Luwih nemen teman Pak. Isok mewir-mewir nih dalan-dalan nih. Cek mau panitiai ku biyen aku gak dukung, wis ngelalar, tutup di akhir fitnah macam-macam. Subhanallah, wis iki nek dibiarno penyakit iki gak tambah waras hati, malah tambah gendeng hati nih. Subhanallah, kita nggak ridho dengan ketetapan Allah, padahal ada hikmah di balik semuanya itu. Allah mempunyai maksud. Kamu tidak saya bagai lewat ketetapan iki wak daging wedhus kuwi cek gak setruk. Nggih to Pak ya. Jenengan kali kula umur iki wis 40 munggah lah. Wis gak kaya waktu zaman nom-nom satir rada entah-entah. Heeh. Saiki Pak. Oleh karena kita tidak mau membaca Allahnya di situ, akhirnya kita satu suudon nanggone panitia, dua sadar gak sadar kita telah protes pada ketetapan Allah, padahal Allah ngeman banget nang jenengan. Hanallah ngeman kuwi kungger ya iki Allah ora tak wenehi daging wedhus supaya jasadmu gak bermasalah. Ngerti ya kamu? Ya ngeten nih. Ngomong Gusti Allah ngamuk ngono. Ngerti ya? Raimu. Bapak Ibu kadang-kadang ya seperti itulah Pak kita Pak. Nah, inti dari pengajian malam hari ini bagaimana kita cara untuk melepaskan sifat basariah itu tadi. Yang kami maksud hakikatnya korban itu di situ. Secara syariat banyak pelajaran Pak. Tatkala pengorbanan atau korban itu berlaku, banyak pelajaran yang kita petik. Satu, kita belajar menjadi orang yang sahok. Belajar menjadi orang yang loman pada fakir, miskin, pada sesama. Karena prinsipnya kita tahu kalau semuanya itu milik Allah. Belajar kita mengeluarkan sesuatu, berbagi terhadap sesama. Sampai ning syariat diming-iming ini Pak, diweni hadiah. Kuwi sesuk ya nguwat siratal mustaqim ben gak melaku, ben numpak biar numpak ya wedhus minimal, kalau bisa onta ataupun kerbau sapi. Loh, itu iming-imingnya kan di situ Pak ya. Padahal itu pengajaran yang bukan inti. Intinya adalah makna. Supaya kita itu bersifat sahok. Orang bersifat sahok loman itu pasti dasarnya dia itu yakin kalau semua ini milik Allah. Munculnya sifat dalam diri kita namanya bakhil. Lawan kata sahok. Meleki itu karena kita merasa iki weku hasil keringetku. Subhanallah ya, masih kuat kemilikan terhadap diri kita. Jangankan disuruh untuk mengorbankan orang tua yang sudah meninggal,
korban untuk dirinya sendiri ya abot. Padahal satu sisi apa yang dititipkan Allah dalam diri kita sebagai orang yang lebih-lebih. Lah, sifat sahok pada diri kita dengan sendirinya akan tumbuh manakala kita secara hakikiyah, secara yakin dengan penuh semua itu milik Allah. Kita bisa masuk pada titik semua itu milik Allah manakala kita mengamalkan ajaran Rasulullah di versi tauhid iki, Pak. Tapi apa fakta di lapangan? Kenyataannya ajaran para nabi dan para rasul yang inti la ilaha illa ana seakan-akan dirahasiakan. Seakan-akan umat jangan sampai tahu ajaran inti ini. Padahal ini tertuang di dalam Al-Quran. Tadi surat Al-Anbiya. Entah ayat berapa itu, Pak. Mohon di cross check lagi. Ayat 3 atau ayat berapa. Nanti di cross check lagi. Aku tidak akan memerintahkan utusaku sebelum kamu Muhammad kecuali illa nuhi, tak gawani wahyu. Inti daripada wahyu ini apa intinya? Annahu la ilaha illa ana. Mengapa tidak la ilaha illallah? Mestinya kita harus berpikir. Padahal di dalam firman-firman Allah yang lain ada la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ada apa dengan ana? Inilah yang kumaksud. Ujung dari satu perjalanan adalah tajalli, menetapkan keakuan Allah dalam dirimu. Hal ini nanti dengan sendirinya akan muncul manakala dalam hati panjenengan ada proses tahalli terlebih dahulu. Proses tahalli itu akan terjadi pada masa diri kita masing-masing sebelumnya ada wahyu. Ada pengajaran, ada makrifat ilmu, akhirnya kita mendapatkan kefahaman. Kemudian makrifat laku, bentuk uzlah, hati sampai dalam rangka pelepasan diri dari segala apapun yang bersifat selain Allah. Perkara selain Allah yang disebut masih wallah syahwatu dunia ini dalam ayat lain disebut sebagai al-awroth. Apa al-awroth? Penyakit. Beberapa penyakit. Waqala aidan, ada ayat yang mengatakan at-tauhid. Ini satu bahasa. Berhala-berhala. Waqala aidan, sampak kejem ngomong ini. Apa? Syirik. Kalimat asyirku, menyekutukan Allah. Sama. Asyirku, al-awrath, at-tauhid, substansinya sama. Mahal syahidnya sama. Natijahnya sama. Intinya sama. Cuman bahasa-bahasa itu diberikan terhadap
kita porsinya masing-masing. Ada di situ zalimun, ada kafirun, ada musyrikun, macam-macam. Ada kafirun, musyrikun. Sebetulnya sih semuanya sama. Pengertian itu sama. Bapak Ibu, sekarang kita harus mengkoreksi diri kita masing-masing. Kita di makom mana? Ingat, saya bicara hanya di makom musyahadah. Sebagai ahli syuhud, di situ fana kamil bakok. Golongan di mana sudah Allah mendapatkan dirimu atas guru akhirat kita, sudah didatangkan, dipertemukan dengan guru-guru akhirat kita. Pengajarannya sudah kita terima. Perintahnya sudah kita laksanakan. Wahyu, la ilaha illa ana itu tadi. Cuman kita posisi masih ada di fana, ada masih di kamil, belum di bakok. Bahkan kita masih muter-muter gelembung ada di muraqabah. Masih merasa diawasi Allah. Masih di situ. Belum di musyahadah. Ada yang seperti itu. Banyak alasan Pak teng mriku. Kendala-kendala, kalau kita bicara kendala ya, itu kendala-kendala secara fisik, dohir, itu macam-macam. Tapi ingatlah, wala takun, kau jangan ta'akhura, jangan takut dan jangan khawatir kau atas penundaan Anda di makom musyahadah. Mesti ini wong setahun iku wis musyahadah. Iki ditunduk Allah. Sampai 2 tahun, sampai 3 tahun. Bahkan ada yang berkata, kula pun dangu dadi jamaah sampean 3 tahun kok sih dereng tajalli mawon. Wis, wala takun. Ojo berputus asa atas Allah menunda hal yang seperti ini. Sebab apa? Iki di hikam Pak dijelaskan. Sebab Allah wis njamin kemusyahadahmu iku wis njamin. Cuman wae momennya itu, momennya ya. Momen yang ditetapkan Allah itu tidak sesuai dengan momen yang kau harapkan. Mengapa demikian? Karena kita sebagai manusia, karena masih kuat sifat basarianya, nek iso nang cepet lah ngoten nggih. Cepet. Ingat Kanjeng Nabi sampai dawuh, sak temuni kita anak putu Adam adalah anak putu Adam yang mengalami satu kesalahan. Salah. Diletakkan tempat yang salah. Dan itu tidak salah. Mengapa saya katakan tidak salah? Karena itu kehendak Allah. Sing penting jenengan iki noto-toto kromo. Sing penting sak mampu ati sampean itu memaksimalkan kewajibannya ruh sebagai hak Allah. Apa? Kewajiban ruh untuk memenuhi haknya terhadap Allah. Itu tadi saya katakan, teruslah semampu hatimu untuk ngabdi dadi buruwe Gusti Allah. Otomatis dikatakan jadi buruwe Allah itu Anda harus
melaksanakan tindakan tahali untuk menuju tajalli wista. Urusane Allah, ndeleh tajalli ning fana ning kamil bakoe urusane Allah. Arih nafsaka minat tadbir, udahlah bebas no dalam dirimu atas keakuan yang ngatur dari semua apa tujuan dan semua apa maksud. Lepasan merasa diri kita yang ngatur, sebab di situ Gusti Allah, sebab ada pihak yang kedua yang mengatur, yaitu Allah. Gampang Kang ngomong Kang, ya memangnya kita harus ngalami susah dulu. Nanti aku yakin jenengan iki akan mudah, semudah panjenengan berbicara. Kapan Kang itu datang? Bersamaan panjenengan ini selalu dan selalu hati memaksimalkan zikir pada Allah. Pada Allah. Kuncinya ada di situ, Pak. Jadi maksud secara hakikiyah surat As-Saffat ayat 102 ini adalah mendidik jenengan supaya lekas menyembelih, memisahkan, menjinakkan sifat basariyah. Kalau itu tidak bisa kita laksanakan, jangan harap kita dimasukkan Allah dalam golongan minas sobirin. Ahli syuhud, mboten saged. Kan di luar kan kita ada makalah ini, sabar iku ono batese. Lah ngaten nggih. Sering-sering kita mendengarkan makalah seperti itu. Sabar iku ono batese. Mosok wong diidek-idek terus. Cacing aja. Nah, biasanya gitu. Cacing aja diidek ya mulet. Nggih mboten. Apalagi kita didolimi terus. Oke lah, iman satu dengan yang lain kadang juga tidak sama. Gitu. Tapi kita harus peka mengapa Rasulullah memberikan satu keterangan tatkala kau menampar pipiku kiri, saya kasihkan pipi kanan. Gak ada balasan. Mengapa ketika saat Rasulullah itu diludahi oleh orang kafir dia tidak membalas ludahan tersebut? Padahal ludahan itu ludahan habis tidur loh Pak. Entah baunya gimana, belum sikatan Pak ya. Bahkan Rasulullah ketika saat disodori jasa oleh malaikat Jibril untuk membumi hanguskan kaum Taif, apa jawabannya beliau? Tidak Bril, jangan. Siapa tahu dia atau anak keturunannya itu menjadi pengikut aku. Jangan. Toh dia pada waktu dia ingkar menolak ajaranku, dia pun termasuk orang yang belum mengerti. Akhirnya diperjelas oleh Syekh Ibnu Athaillah, apa salah orang yang berjalan dia kejebur jurang padahal dia buta? Bisa menjawab diri Pak nggih? Ada orang berjalan kejebur jurang, dia itu buta. Nggak ada yang menuntun, dia berjalan sendiri kejebur sungai, salah nggak? Saya nggak jawab, sampai jawab dewi. Entah kalau begini pertanyaannya. Ada orang buta berjalan,
dituntun oleh orang yang tidak buta, dia nggak percaya. Saya jalan aja sendiri, nyampe, terus kejebur jurang. Dikasih tahu, depan kamu ada jurang, nggak percaya. Pede ya Pak, pede. Enggak, saya akan sampai pada tujuan. Nyatanya dia kejebur jurang. Pertanyaan yang pertama dan yang kedua beda Pak. Secara jawabnya pun juga berbeda. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Inti daripada Allah mengutus semua utusannya mulai zaman Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad. Pertama, intinya adalah memberikan petunjuk dan mengarahkan ruh itu supaya lekas kembali pada Allah. Dari lamanya dia itu tersesat. Ruh bukan jasad. Tersesat di dalam jalur dan relnya sifat basariyah atau nafsu. Yang kedua, Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan hal ini supaya ruh ini terbebaskan dari segala penyakitnya hati. Ketiga, supaya ruh itu bebas dari penjaranya, perbudakannya hawa nafsu. Terakhir, supaya ruh itu nggak bisa nuntut pada Allah besok di yaumis sa'ah, yaumil kiamah. Caranya Allah mengutus utusannya macam-macam Pak. Bisa jadi berupa makhluk manusia ini, bisa jadi lewat alam. Lewat alam. Alam ini loh Pak. Penuh pelajaran Pak. Alam ini penuh pelajaran. Dan lain sebagainya. Dalam istilah lain, dalang gak kentean lakon. Nek ono dalang kentean lakon, wah payah iki. Payah. Mboten tumon dalang kentean lakon. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan, lekas semampumu untuk melaksanakan pengorbanan. Bahasa syariat korban, jenengan pengorbanan maksudnya secara maknawiyah, jinakkan, lepaskan ruh dari sifat basariyah dengan cara sering-seringlah kau melakukan uzlah, baik di kala waktu petang, sore sampai malam. Wis semampumu. Anda tidak bisa yang ada di fana melakukan uzlah sama kelasnya yang ada di kamil. Mboten saged. Mampu jenengan di fana, tapi nanti Anda manakala diletakkan Allah di kamil, yang tadinya berat jadi ringan. Apalagi jenengan ditaruh di bako. Lah, kita yang ada di kamil disuruh untuk sama dengan di bako, mboten saged. Makanya Allah mengatakan bi ghairil imkan. Wis, sak mampumu. Sak mampumu. Nanti jenengan sekarang merasa berat di kamil, itu karena posisi kita di fana.
Anda kalau nanti sudah dikamil akan mengatakan berat tatkala di bako. Tapi nanti kalau Anda sudah ditaruh Allah di bako, maka tidak ada rasa berat sedikit pun. Ingat, kekasih-kekasih Allah. Yang kami maksud kekasih Allah itu jiwa yang sudah ditarik di musyahadah loh Pak ya. Baik musyahadah fana, kamil, lebih-lebih bako. Itu manakala dia jatuh, terdindingi oleh nafsu lewat kesenangan dunia. Allah pasti akan menyelamatkanmu. Ada momen Allah pasti akan memaksamu untuk kembali pada Allah. Waktu kejadian nggak bisa. Karena kita difana. Apalagi kejadian itu berkenaan dengan opti kaenak. Belum bisa hati melihat Allahnya. Kadang-kadang setelah itu entah berapa jam sadar hati. Itu tanda kita ditarik Allah untuk ketajali Allah. Itu pasti Pak. Pasti. Aku akan memberikan pertolongan rupa cahaya ma'rifatku terhadap hambaku yang ku kehendaki. Linurihi mayyasha. Berarti tatkala Allah memberikan petunjuk pada hamba yang dikehendaki, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, tatkala Allah menyesatkan terhadap hambanya, maka satu makhluk pun siapapun tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kok hati sampean sadar setelah mendengarkan tausiah pengajian tentang tauhid baik di channel YouTube ini maupun channel YouTube yang lain, salah manakala kau menuduh yang memberikan petunjuk itu adalah seongkok manusia. Loh, ngoten kadang Allah meneteskan air mata sampean Pak. Air mata ini ketika saat kesadaran muncul dalam hati, kadang-kadang menetes. Merenungi kedoliman hati kita pada Allah pada masa-masa lalu. Bukan hanya merenungi atau menyesali perbuatan maksiat jasad saja, tetapi juga maksiat ruh pada Allah. Sehingga di situ bahasa sederhana, kok gak biyen-biyen saya masuk sadar dengan akan hal ini. Saya sudah tua. Sudah umur 60, 50, 70. Secara logika biasanya kalau sudah tua itu rentan kita dekat dengan kematian. Buktinya sekarang saya makan daging kambing rong leneng wis kelenger biyen zaman nom-nomku ya Allah. Sate 10 sonduk. Iki tetanda dengkul iki kaku kabeh. Bapak Ibu, kadang-kadang kita meneteskan air mata setelah kesadaran itu muncul. Tetapi itulah rahmat Allah yang kita dapatkan. Yang rahmat itu tidak bisa dibandingkan harganya dengan dunia dan seisinya, walaupun itu jadi intan mutiara milik kita sendiri.
masih berharga rahmat Allah ini. Tapi ayat Allah mengatakan, manakala aku menyesatkan satu hambaku, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan petunjuk. Itulah Pak yang dimaksud ayat surat Al-Baqarah. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang selalu mengingkari ajaranku ini, ya, sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Baik saya datangkan utusaku untuk menyampaikan atau tidak, tetap layu minum. Ini Pak, Allah mudah saja menyesatkan kita itu. Menyesatkan ruh hamba itu mudah. Kesenangan dunianya ditambah Allah. Misalkan saya asalnya dari ketua RT, jadilah ketua RW, jadilah kasun, jadilah kades, jadilah bupati, jadilah gubernur. Itulah Allah mempermudah. Sampailah jadi presiden. Mudah. Sebab orang yang ahli hijab itu semakin kuat, semakin tambah hijabnya, maka semakin jauh hatinya terhadap Allah. Tapi perlu diingat, setinggi apapun nilai kemewahan duniawiyahmu, setinggi apapun derajat pangkatmu, manakala kau ada di makom musyahadah, ada di ahli syuhud, tidak akan menjadikan silau dalam hatimu terhadap Allah. Tidak bisa. Artinya tidak akan mempengaruhi dirimu untuk melaksanakan kewajiban ruh terhadap Allah. Jadi aja diantem roto Pak. Wong sing sugih iku mesti delaurung nang Allah, ya ndak. Waline Allah, utusane Allah, ya gak melarat kabeh. Ya ndak sing sugih. Ya ndak sing dadi pejabat. Dadi Amirul Mukminin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gitu. Jadi wali-wali ini Allah itu ya gak jadi tukang golek rasokan tok ya mboten. Sobone bahasa Indonesia apa? Kebiasaannya ada di dalam hutan sendiri, di kolong jembatan, menjauh dari keramaian, wis tidak mau uang, nggak mau perempuan, nggak mau wanita, nggak mau laki-laki, nggak mau hal-hal yang mewah. Tidak hanya itu. Aku Allah meletakkan kekasihku itu bisa jadi di ruangan apapun. Bisa ruangan menjadi petani, pedagang, ataupun menjadi kiai, mangku pondok, bahkan nyun sewu, menjadi orang yang kau benci di seluruh dunia. Atau orang yang kau benci di dalam kampung. Bisa jadi lah. Makanya jenengan undang tahlil ojo situ luruh. Saman geribik. Tujuannya tahlil kan nyelamati wong tua. Kadang-kadang nggih. Geribik kok sing akeh. Sapa ngerti salah satu di antaranya itu menjadi waline Allah yang kita manusia tidak tahu. Didelok wonge ora sembahyang. Gak tahu ketok sembayangi. Tidak langgar padahal. Tapi kita tidak tahu. Dia sholat di dalam rumah kan bisa jadi lah Pak ya.
Gus, aku dhewe. Jagongan ambek aku. Maghrib sampai isya gak sholat. Durung-durung wis suudon kaya ngono. Padahal dididik ajaran tauhid itu kita harus selalu husnudzon. Selalu ridho dengan apa yang dihadapkan Allah. Ya gak maju-maju. Jadi jenengan ya gak boleh muraqabah, gak iso tutup musyahadah nantinya. Subhanallah. Bisa jadi itu waline Allah. Cuman kita tidak tahu. Cirine waline Allah itu piye to, Pak? Sederhana sebetulnya, itu sederhana. Allah sudah memberikan penjelasan. Inna awliya illah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak khawatir dengan apa, tidak takut dengan apa. Ini yang harus kita urai. Oleh karena hati beliau itu selalu beriman hanya pada Allah, tidak selain Allah. Yang segala-galanya, disitulah tidak ada rasa khawatir bagi dirinya. Karena semuanya sudah ditetapkan Allah. Oh, aku protes. Ya Gusti Allah, sing anu dhewe kok. Lah apa aku melo-melo tandang gawe. Wis ono sing tandang gawe sendiri. Nyantai. Makanya arif nafsaka minat tadbir, kata Syekh Ibnu Athaillah. Bebasno dirimu, ojo melok-melok ngatur. Sebab ning kono ada sesuatu yang mengatur, yaitu Allah. Lah ini bisa kelaksanaan apabila kita duduk di tajalli, baru bisa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu sedikit tentang pemahaman kurban secara hakikat yang berkenaan dengan surah As-Saffat ayat 102 yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada koreksi, ada pendapat lain, atau ada penambahan, monggo saya persilahkan. Atau ada pertanyaan yang keluar dari tema atau dalam tema, monggo kula aturkan.